Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winarno, tukang manajemen dan nutrisi ternak ruminansia, pseudo ruminansia, unggas, babi, ikan, dan lain-lain. Malam ini langsung saja saya akan presentasikan tentang probiotika. Sebetulnya di proses mencerna itu ada trilogi ya, probiotika, fermentasi, sama enzim. Nah, ini yang pertama probiotika dulu. Apa yang dimaksud probiotika? Supaya ada pemahaman yang tepat, mendasar, ilmiah, saintifik, akademis. Jadi trilogi mencerna pakan pada ternak ruminansia ada 3. Pertama, probiotika. Arahnya nanti untuk mencerna, fermentasi ini mencerna, enzim ini untuk mencerna. Jadi trilogi ini memang jadi satu rangkaian. Probiotika adalah pengertiannya pro setuju, biotika adalah kehidupan. Kalau yang patogen menyebabkan sakit atau teroris itu bukan probiotika tapi mikroorganisme patogen. Tapi kalau mikroorganisme yang membantu kehidupan menjadi lebih baik namanya probiotika. Nah, probiotika ini terdiri dari 4 ya. 1 ada bakteri atau kuman, kedua jamur, ketiga ragi, yeast, keempat protozoa. Nah, yang protozoa ini biasanya yang nomor 3 ini jarang dibahas. Yang umum ya bakteri, probiotika dari jamur, probiotika dari yeast atau ragi. Kemudian probiotika itu bisa diberikan lewat ransum, pakan, bisa juga lewat minum. Kalau lewat minum seperti kalau pada manusia seperti Yakult, Vitacam, Protexin gitu ya. Lihat minum. Yang paling populer Yakult. Kita kan disuruh minum sehari 2 kali. Saya minum 2 botol. Nah, tag lainnya cintailah ususmu. Jadi itu probiotika. Dan probiotika sebagai aditif, makanan tambahan ya. Bukan suplemen, tapi tambahan. Disebut probiotika bila memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan, belum bisa disebut probiotika. Ada ini ya kriterianya dulu. Mampu menunjukkan pengaruh positif. Kalau seperti di negara ya seperti Densus 88, Marinir, ya. Pengaruh positif yang menguntungkan pada hewan inangnya. Apakah probiotika pada ternak ruminansia, apakah pada unggas, apakah pada babi, apakah pada ikan, pseudo ruminansia. Tidak bersifat patogen, jadi tidak menyebabkan sakit. Ya, tidak menimbulkan penyakit. Kemudian kriteria ketiga dapat ditemukan pada hewan inang aslinya. Jadi probiotika yang buatan itu harus sama dengan probiotika yang ada di alamiah, ada di dalam lambungnya ternak. Kalau dalam hal ini ternak ruminansia ya ada yang ada di rumen. Ini kriterianya 3 ini ya. Kemudian syaratnya harus sinkron. Sinkron itu artinya sama. Probiotika buatan dipakai fermentasi misalnya dengan probiotika yang ada di rumen itu harus sama. Ya memang asal-usulnya dari sana. Jadi probiotika buatan itu memang diambil dari inang aslinya. Nggak bisa, ngarang-ngarang itu nggak bisa. Harus dari aslinya. Kalau probiotika untuk ternak ruminansia, asal-usulnya dari ternak ruminansia. Probiotika untuk unggas, asal-usulnya juga dari unggas. Probiotika pseudo ruminansia, kuda, marmut, kelinci, ya dari kuda, marmut, kelinci. Kalau probiotika untuk ikan, ya diambil dari ikan, asal-usulnya. Bukan yang
dari antah berantah dianggap probiotika. Lah beda kepentingannya, seperti Yakult ya, itu kan diambil dari manusia, ya itu untuk manusia. Ya. Jadi sekali lagi syaratnya tidak patogen terhadap ternak, ruminansia, unggas, manusia dan lain-lain. Harus merupakan mikroorganisme normal aslinya, flora fauna normal aslinya, alamiahnya. Terus mampu berkolonisasi, bergelombol di dalam saluran pencernaan. Kemudian harus tahan terhadap ini, ada lambung karena ada HCl. Harus tahan melewati itu. Itu portal yang paling berat adalah lambung karena menghasilkan HCl. Di mana HCl itu keasamannya antara 1,5 sampai 3,5, rata-rata 2,3. Keasaman HCl lambung itu bisa 2,3, sangat asam, memang sangat mematikan. Tujuannya memang untuk sterilisasi dan untuk melarutkan kalsium supaya bisa dicerna di usus. Itulah HCl. Maka itu ternak ruminansia ya wajib diberi garam. Juga harus mampu melewati enzim-enzim untuk mencerna, misalnya garam pedu lah, enzim yang ada di usus, harus mampu melewati itu semua. Jadi kesimpulannya probiotika sanggup menghasilkan bakteriosin. Antibakteri alami itu disebut bakteriosin. Nah, ini syaratnya sinkron 1, 2, 3, 4. Nah, yang berikutnya ketentuannya. Tadi ada kriteria, syarat, sekarang ketentuannya. Syarat dan ketentuan probiotika. Pertama, berasal dari inang aslinya. Kedua, kadarnya ini minimum 2 kali 10 pangkat 9, 2 miliar. Nah, ini syarat ya. Kenapa jumlahnya banyak? Karena pada saat nanti melewati lambung dan menuju usus, pasti sebagian, entah 50%, entah berapa, itu pasti rontok, mati kena HCl. Belum lagi mati kena garam pedu dan lain-lain. Nah, itu makanya disyaratkan 2 miliar per mililiter kalau cair, 2 miliar per gram kalau bentuknya bubuk. Lah kalau pangkatnya ini cuma bukan 9 ya, maaf ini kan ada yang pangkatnya cuma 6, berarti 6 kan 1 juta, nolnya 6, pangkat 6 itu maksudnya 06, hanya 1 juta. Itu bukan probiotika. Lebih-lebih kalau pelarutnya pakai semacam molase manis, itu kelasnya bukan probiotika. Maaf kalau saya sebut itu kelasnya sirup, ya, bukan probiotika. Probiotika itu secara ilmiah kadarnya harus minimum 2 kali 10 pangkat 9, 2 kali miliar, berarti 2 miliar. Kemudian bermanfaat bagi inang aslinya. Inang aslinya ternak ruminansia ya bermanfaat bagi ternak ruminansia. Inang aslinya unggas ya bermanfaat bagi unggas. Inang aslinya babi ya bermanfaat bagi babi. Ikan ya ikan dan lain-lain itu bermanfaat. Tahan terhadap asam lambung, nah ini ya. Tahan terhadap asam lambung, tahan terhadap garam pedu, tahan terhadap enzim-enzim pencernaan. Itu syaratnya. Jadi probiotika buatan itu kalau dikatakan di ruminansia, kalau itu dideteksi di usus paling belakang, katakan di rektum, itu masih bisa ditemukan. Walaupun tidak sebanyak asal-usulnya. Asal-usulnya 2 miliar. Nah, tersisa harus masih ada. Kalau dideteksi secara ilmiah, di lab masih bisa ditemukan. Ini ya. Kemudian bisa menghasilkan bakteriosin, lagi-lagi ini. Bakteri alami. Ya, jadi ada 5, 1 berasal dari inang aslinya, kedua isinya minimum 2 miliar per mililiter kalau cair, 2 miliar per gram kalau itu bentuknya bubuk. Bermanfaat, tahan terhadap asam lambung, garam pedu dan enzim pencernaan, terus bisa menghasilkan bakteriosin. Kalau 5 ini dipenuhi, barulah disebut probiotika. Jadi kalau pangkatnya 6, lebih-lebih pelarutnya
manis. Itu ya sirup saja itu, bukan probiotika. Alat menghitung jumlah koloni ada alatnya. Jadi kalau produksi probiotika ini harus bisa dihitung pakai alat ini, elektrofotometer ini ada, dihitung pakai kotak-kotak di bawah mikroskop, ini juga bisa dengan pengenjaran-pengenjaran. Ini pekerjaan orang lab, ya. Nah, saya pun dulu juga mengerjakan bersama partner saya. Nih, perkembangan probiotika ini proses pemurnian setelah diambil dari inang aslinya. Kalau ruminansia ya dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dari usus diambil kemudian nanti dideteksi, kemudian dimurnikan dengan cara dibiakkan ini. Nih ya, cair, ini ada bentuk cair, ini ada yang bentuk padat pakai agar namanya. Ya, media agar. Ketentuannya, kadar disebut probiotika harus 2 kali 10 pangkat 9, 2 miliar. Ya, jadi baca 2 kali 10 pangkat 9 CFU, koloni form unit per mililiter atau per gram. Isinya kalau kurang dari 2 miliar CFU belum bisa disebut sebagai probiotika. Nah, kalau isinya cuma 6, pelarutnya dari molase atau dari zat gula, yaitu sirup, probiotika untuk ruminansia ya. Jadi di dalam rumen itu ada bisa lebih dari 300 sampai 400 mikroorganisme, baik yang probiotika ataupun yang patogen ada. Yang patogen itu misalnya menyebabkan sakit mencret, yang menyebabkan keracunan atau jamur, misalnya yang menghasilkan gas bau busuk H2S, ya itu ada. Jadi yang utama probiotika buatan ini harus mampu mencerna serat kasar, selulosa dan hemiselulosa. Kemudian syarat sangat kasar, harus bisa diurai, lignin dan pektin. Ini probiotika pendukung. Selain probiotika utama, ada probiotika pendukung. Probiotika pendukung ini ibaratnya itu seperti kalau pada tentara itu ada sniper, juru tembak jarak jauh. Nah, itu ada probiotika yang memang tugasnya sebagai sniper. Jadi dia mematikan mikroorganisme yang patogen. Ya, ada yang berfungsi. Misalnya kayak Bacillus subtilis. Ada ya. Tujuan pemberian probiotika ya jelas ini meningkatkan populasi mikroorganisme yang menguntungkan. Kalau negara ibaratnya ini Densus 88 itu yang harus diperbanyak untuk menjaga keamanan dari suatu negara. Disebut seimbang bila Densus 88-nya menang. Jadi nggak ada ledakan bom, paling ada serangan individu. Lone wolf itu namanya ya, ada serangan individu itu ya, itu pasti masih ada lah 1-2 kecolongan atau bagaimana masih ada lone wolf itu ya. Menekan pertumbuhan mikroorganisme yang patogen yang merugikan ini, yang Densus 88 ini harus bisa menekan jumlah atau mematikan yang patogen. Terus memaksimalkan penyerapan nutrisi karena menjaga keutuhan dinding dalam saluran pencernaan, itu fungsinya probiotika. Menjaga keutuhan dinding dalam. Jadi kalau di lambung itu ada fili begini ya, babat itu. Terus produk menjadi lebih sehat, aman. Nah, maksudnya produk itu entah daging, susu, itu enggak perlu antibiotika. Jadi organik. Bebas antibiotika, bebas kimia antibiotika dalam hal ini. Ya, probiotika jadi sehat, produknya dimakan manusia jadi sehat. Yang dimaksud organik itu ya tanpa antibiotika yang utama. Nah, itu bagaimana peranannya? Dulu kan ada namanya antibiotik growth promoter AGP. Itu di Indonesia yang pabrik-pabrik
pakan ternak itu kan sudah dilarang menggunakan AGP per 1 Januari 2018. Ya tujuannya apa? Demi menjaga kesehatan manusia supaya tidak resisten terhadap sakit tertentu, bakteri tertentu. Manfaat, jelas manfaatnya quality booster, meningkatkan kualitas makanan. Serat kasar turun, serat sangat kasar turun, TDN naik, dapat bonus protein naik, ini bonus. Kemudian ada lagi bonusnya palatable, disukai ternak karena rasanya menjadi manis dengan hasil probiotika ini, dengan hasil maksud saya dengan fermentasi. Ya, kemudian menjaga kesehatan, immunity booster ya, menjaga imunitas. Kemudian yang ini efisiensi jumlah pakan. Kalau pakan difermentasi, jumlah probiotikanya banyak, bukan miliar, malah triliun, malah biliun, ribuan triliun, itu menjaga keutuhan saluran pencernaan menjadi immunity booster, dan lagi efisiensi jatah pakan bisa 20-30, rata-rata 25%. Peternak-peternak kebanyakan ya, kalau untuk breeding khususnya, itu biasanya kalau pakannya fermentasi, mungkin dari mindset atau entah pernah mengalami atau gimana, itu masih takut karena ditakutkan nanti mempengaruhi rumennya dan juga keberlangsungan daripada proses laktasinya. Ya, jadi begini, ini saya juga sering membaca di Facebook pernyataan atau pertanyaan seperti itu, ataupun di WA atau di YouTube. Nah, itu kuncinya karena tidak sinkron, Mas. Kalau sinkron antara probiotika yang dipakai untuk fermentasi dengan probiotika yang di dalam lambungnya ternak itu sinkron, aman. Justru itu membantu. Nah, yang sering terjadi, yang dipakai fermentasi bukan probiotika sebenarnya, karena nggak memenuhi syarat dan ketentuan ini. Akibatnya apa? Ya kasarnya ewer-ewer ambiar gitu kan. Bulunya jegrik, brodol, herbol, dimakan bulunya karena kekurangan nutrisi. Kemudian kalau bunting ya bisa abortus, kalau sudah lebih tua bisa prematur. Itu efek samping dari fermentasi yang tidak sinkron dan tekniknya salah. Bukan salahnya fermentasi. Nah kalau salahnya fermentasi, nah kenapa tempe nggak kamu salahkan? Kenapa tape, singkong, tape ketan tidak disalahkan? Kenapa brem tidak disalahkan? Itu ada juga loh, gagal ada. Bukan fermentasi bikin tape yang salah, bukan fermentasi bikin tempe yang salah, bukan fermentasi bikin bir yang salah. Yang salah aplikasinya, yang salah prosesnya. Nah, maka itu saya sampaikan di sini, saya awali pertama dari probiotika, nanti fermentasi, baru yang ketiga nanti enzim. Ini trilogi, 3 serangkai. Ya. Merangsang mukosa membentuk kekebalan, kemudian proses mencerna dari amilolitik, memecah amilum, proteolitik, memecah protein menjadi asam amino, kemudian selulolitik, memecah serat kasar, menjadi yang sederhana, menjadi glukosa, lignolitik, lipolitik, memecah lemak menjadi asam lemak. Nah ini contoh ya, beberapa contoh mikroba probiotika. Ada Lactobacillus casei ini pada Yakult. Kemudian Aspergillus oryzae ini ada pada ragi tape. Nah ini kalau ini ya pada manusia, Bifidobacterium. Nah ini yang biru-biru ini probiotika yang saya gunakan pada ini probiotika buatan saya ini. Ada yang cair, ada yang serbuk. Ini isinya yang biru-biru itu, 7 itu. Ada Aspergillus niger, Bacillus subtilis, ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Rhizopus oligosporus ini jamur, Saccharomyces cerevisiae ini ragi, kemudian Trichoderma viride ini jamur. Ya, masing-masing punya peranan. Nah, dengan 7 ini sudah cukup sangat-sangat membantu ternak ruminansia dalam proses mencerna. Nah, ini yang saya buat. Ada yang berbentuk cair, isinya ya 7 tadi. Kemudian yang serbuk itu ada
isinya ya 2 miliar per gram. Kalau ini isinya ya 2 miliar per mililiter. Maka dosisnya kecil. 1 mililiter per kilogram bahan. Kalau yang serbuk ya 1 mililiter per 1 gram per kilogram bahan. Atau 1 liter per ton. Atau 1 kilo per ton. Jadi sangat kecil. 0,01%. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.